Oke, langsung saja nih. Masih macam Pak Amin iPhone ditolak. Ya. Respon keren. Jangan dia keras aja Pak. Ayo Mas. Ubed tadi, Mas Ubed. Ubed. Mas Rizal. Ya, Ubed. Apa katanya Bang? Seperti sini. udah. Ya, Data tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk. Bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf. Undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly itu. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya. Amin. Soeharto jatuh. Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto. Yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Bajingan tolol. Kalau kasus-kasus kecil sok jago, sok hebat. Duit recehan sok hebat. Tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Pak Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim, dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya. Supaya KPK kita benahin lagi ke Amin. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Sedikit Bang, Ya. saya mau nambahkan nih dikit. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen, seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Yes. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Begitu Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini Ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Mas. Ya, pendek tapi tegas. Ya, kami dari mahasiswa tentu
melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa, hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami, spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Ya, terima kasih. Hidup Amin. Pak Soeharto, Letnan Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan, negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turunin. Rakyat juga harus turun. Siap. Kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Sunarko. Ya udah. Amin. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik, dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini Ada pejabat, ya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. hari ini memasukkan laporan baru apa? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang, lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Amin. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun ini, 1 tahun laporan ini. Ya. Amin Rais, Amin Rais. Amin. Jadi kami tadi terhingga terbanting. Jadi soal KPK itu seperti, seperti siapa gitu ya. Kita datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu Pak. Suratnya berapa kali kita pertimbangkan, itu kan luar biasa ya. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Wirang, malu. Malu sekali ya. Malu kan? Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rebung ya, jangan mentang-mentang ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Ya, amin. Karena punya kedaulatan. Amin. Terima kasih. Ya. Punya kamu toh. Jadi saudara sekalian, tokoh-tokoh sekali beramin Rais, Rizal Ramli, Jenderal Soeharto, kita pun diabaikan oleh KPK. Luar biasa. Dengan dalih prosedur, surat menyurat dan sebagainya, intinya nggak berani ketemu dia. Jadi kita Demikian apa itu? Ada semua. Sudah kembalikan. Yes, Indonesia telah menjadi gasan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya.
abal-abal, Pak. Gimana mungkin Allah itu sebetulnya abal. Oke, Pak Amin Rais masih terus dikerubuti ini. Dikawal oleh Mas Hozinuddin. Wah, hancurkan kezoliman. Oke, ini kita akan kembali ke lokasi awal di mana tadi titik kita berangkat. Pak Anies masih saja terus dikerubuti. Luar biasa antusias terhadap Pak Amin Rais. Saya mau goreng sekarang loh, mau goreng sekarang. Aduh, luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Sekali-kali perlu juga, Bang. Luar biasa. Jam. Saya kira baterai jam. Baterai jam. Banyak ini berapa nih satu? Isi ulang ya, isi ulang. Motornya berapa? Beli 3.000. Hah? 2.000. Udah satu. Belum diisi, Pak Amin. Belum diisi. Ya enggak gampang mana. Belum diisi. Enggak apa-apa. Diisi sendiri, Mas. Iya. Saya siapa namanya? Mas Amin mau beli bohong apa? Beli korek. Iya, Untuk bakar kompor. Wah, ini udah bikin kompor tadi. Tinggal bakar-bakaran. Pakai Fortuner aja. Yang udah ada siap. Enggak, tadi tanya sama saya tadi. Kan mobilnya mana? Yang IS. Ada. Baru keluar, Pak. Baru keluar. Iya. Di Pageran. Iya. Masya Allah. Simbol. Jadi mana? Jadi Pak itu kami beli korek kenapa Pak? Simbolik untuk membakar pertama kemunafikan, kekufuran, kemusyrikan, ketololan, kebajinganan. Cantik dong, mulai dari sekarang. Pengecutan juga, pengecutan. Ini belum ada isinya. Yang sudah terbakar yang jelas Pak Muslim Arfi. Sudah mulai jihad. Mobilnya Pak mobil Pak mana? Nah, tadi yang ikut satu mobil dengan saya. Iya. Sama lagi putih kan? Iya. IS. Beliau ini. Tam HS mana HS? HS nanti ambil sini. Lagi berputar. Iya. Iya. Yang itu Bang, yang HS belakang. HS, bawa lagi HS. Jadi terus kalian penonton Indonesia, tadi pagi kembali menyampaikan kelasnya sebagai seorang negarawan. Beliau marah tapi tetap dengan nada yang apa? Datar. Beda apa kita nih? Muslim Arfi, tak ini. Makjulan. Tapi Pak Amin, Masya Allah, cuma kata-katanya tetap teratur,
kadanya tidak tinggi, apalagi volume, bukan panjang. Insya Allah. Zulkan Jokowi. enak.